Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang mikrotik, yakni salah satu merek perangkat di jaringan, baik perangkat router atau switch manageable, yakni switch level 3, yaitu switch yang dapat dikonfigurasi. Mikrotik juga tersedia dalam bentuk radio pemancar atau radio penerima yang digunakan untuk pembuatan semacam hotspot dan jenis perangkat jaringan lainnya. Adapun bahasan dalam sesi ini adalah pengenalan mikrotik secara ringkas. Kemudian bagaimana cara mendownload mikrotik, router OS, dan jenis software apa yang akan didownload di website mikrotik tersebut. Kemudian kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menginstal mikrotik baik di aplikasi simulasi JNS3 maupun di VirtualBox atau VMware. Instalasi mikrotik di VirtualBox akan menggunakan versi ISO dari mikrotik, di mana dalam kondisi ini Anda seolah-olah menginstal mikrotik ke sebuah komputer PC yang digunakan atau dijadikan sebuah router. Juga akan dijelaskan bagaimana cara mengakses mikrotik yang telah diinstal di JNS3 dan di VirtualBox atau VMware tersebut, baik secara grafis maupun menggunakan bentuk teks. Untuk akses secara grafis, nanti akan menggunakan Winbox, yakni aplikasi pengelolaan router mikrotik berbasis sistem operasi Windows. Kalau Winbox mau digunakan di Linux, artinya Linux-nya sudah diinstal dengan Wine. Kemudian selain Winbox, mikrotik juga dapat diakses secara grafis melalui WebOS. Berikutnya, untuk akses mikrotik melalui teks dapat digunakan aplikasi SSH, kemudian atau aplikasi Telnet. Dan terakhir akan dijelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi dasar mikrotik, mulai dari mereset peralatan mikrotik kembali ke pengaturan default atau public, mengatur identitas peralatan mikrotik, mengatur user dan password yang berwenang masuk ke dalam perangkat mikrotik, dan mematikan peralatan mikrotik secara baik dan benar. Kalau bicara sekilas tentang mikrotik, mikrotik ini adalah sebuah perusahaan, merek perusahaan dengan kantor pusat di Latvia, negara pecahan Uni Soviet yang terletak bersebelahan dengan Rusia. Pembentukan mikrotik ini diprakarsai oleh John Trulli, warga negara Amerika yang berimigrasi ke Latvia, dan Ernest Lichtenstein, sarjana fisika dan mekanik Latvia, sekitar tahun 1995. Dan ini adalah logo dari perusahaan mikrotik tersebut. Mikrotik sendiri terdiri dari jenis router OS dan router board. Router board adalah hardware khusus yang didesain untuk menjalankan router OS mikrotik sehingga bisa menjadi sebuah router yang handal. Jadi di router board ini bisa dikatakan sistem embedded untuk router OS dari mikrotik. Sementara router OS adalah sebuah sistem operasi yang berfungsi mengubah PC atau router board menjadi sebuah router. Jadi router OS ini ketika diinstal di PC akan bisa menjadi sebuah router juga. Pada dasarnya, router OS merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dikombinasikan dengan teknologi wireless LAN atau WLAN. Nah, ini adalah tampilan dari router board dengan merek mikrotik. Kalau yang berwarna hitam ini bisa dikatakan adalah merek mikrotik seri yang 450. Ada yang menggunakan gigabyte 450G atau tidak. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sebuah router
yang memiliki pemancar bawaan. Jadi di rotor sudah ada pemancar bawaan nanti. Kemudian kalau di yang warna hitam, dia belum memiliki pemancar bawaan, namun dia memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan yang rotor berwarna putih. Nah, dua rotor ini adalah atau bisa dikatakan sebuah rotor SOHO, Smart Office, Home Office, walaupun bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar yang mengelola katakanlah sebuah perusahaan ISP, terutama router yang 450 yang seri G-nya itu bisa digunakan karena memiliki kemampuan yang bagus. Kalau yang router 45 yang berwarna putih ini rata-rata digunakan untuk katakanlah sifatnya SOHO. Kemudian ini juga tampilan dari produknya Mikrotik. Ada router yang dalam bentuk yang dipasang nanti ke bagian server, ke rumah-rumah server. Jadi dipasang di rak server sehingga bisa dibautkan, dan itu biasanya digunakan oleh pihak ISP atau pihak katakanlah perusahaan atau institusi yang memiliki kebutuhan jaringan yang lebih besar atau kompleks. Nah, di bagian yang paling kanan itu adalah sebuah bisa digunakan untuk pemancar. Begitu juga yang di bawah ini adalah sebuah antena radio. Nah, sekarang kita bicara bagaimana mendownload Mikrotik. Untuk mendownload Mikrotik, kita dapat mengakses langsung ke website resminya. Jadi, mendownload program itu lebih baik dan sebaiknya itu adalah ke website resminya. Di sini adalah mikrotik.com/download atau diakses saja mikrotik.com, nanti pilih di menunya menu download. Baik, ini adalah halaman pertama dari Mikrotik yang beralamat di mikrotik.com. Kemudian ambil opsi pada bagian software. Klik pada bagian software untuk menampilkan router OS dari Mikrotik yang akan kita download. Nah, setelah tampil halaman dari router OS, berikutnya apa saja yang kita perlukan dalam belajar Mikrotik, terutama untuk diimplementasikan nanti dengan VirtualBox dan GNS3. Di sini yang pertama yang akan di-download adalah Winbox. Winbox artinya aplikasi yang nanti diperlukan untuk melakukan pengaturan Mikrotik secara grafis. Walaupun ada beberapa perintah atau fungsi Mikrotik yang hanya dapat dilakukan secara komen, namun dengan menggunakan Winbox kita akan sangat terbantu, terutama ketika kita belajar tentang Mikrotik. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan versi Windows-nya, versi berapa, tinggal di-download. Ini yang terbaru, Winbox 3.27. Nah, setelah itu yang di-download adalah pada bagian x86. Ini artinya untuk kebutuhan ke PC. Nah, di sini yang akan di-download adalah yang pertama itu extra paket. Extra paket nanti akan menghasilkan sebuah file all packets x86. Kemudian yang kedua yang di-download adalah CD IMAX. Nanti filenya menjadi Mikrotik 6.47.9 ISO. Jadi yang kita ambil adalah versi yang disupport untuk waktu yang lebih lama. Kemudian setelah x86 dengan dua pilihan tersebut, maka yang akan kita download adalah pada bagian Cloud Host Router. Nah, apa bedanya antara yang versi di atas dengan yang Cloud Host Router? Kalau versi di atas, maka itu membutuhkan lisensi. Jadi Mikrotik itu bukan software router OS, bukan software yang bersifat gratis.
Jadi ada lisensinya. Nah, ketika kita belajar menggunakan yang versi berlisensi, kita coba install, maka kita hanya diberikan kesempatan selama 24 jam. Habis itu program tidak bisa jalan, berarti kita mesti kalau mau belajar lagi install lagi. Artinya hitungan 24 jam itu selama program berjalan. Katakan kalau misalnya kita sudah install di VirtualBox, kita jalankan 1 jam, kemudian seminggu lagi kita jalankan, itu masih bisa karena terhitungnya itu adalah ketika mesinnya berjalan. Kalau tidak ada hitungannya. Nah, untuk belajar agar tidak terganggu dengan masalah lisensi, maka kita bisa gunakan yang versi Cloud Host Router ini. Artinya ini bagian yang memang sudah terlisensi. Nah, apa bedanya antara yang Cloud Host Router dengan yang lisensi? Kalau yang Cloud Host Router ini terbatas kemampuan untuk menerima dan mengirim paket datanya. Jadi ini memang digunakan atau ditujukan untuk belajar. Artinya kita bisa menggunakan semua fitur mikrotik tanpa ada batasan dengan menggunakan Cloud Host Router ini. Tapi kalau kita mau menggunakan untuk produksi, misalnya kita mau bikin warnet atau bikin hotspot, maka kita tidak bisa menggunakan yang Cloud Host Router, harus menggunakan bagian router OS yang membutuhkan lisensi. Jadi Cloud Host Router ini yang kita perlukan adalah karena nanti kita menginstal mikrotiknya di JNS3 menggunakan QEMU, sebuah teknologi atau sebuah program simulasi juga, maka yang kita ambil adalah pada bagian raw disk image, jadi dalam bentuk zip nanti. Nah, kalau kita mau mencoba mikrotik di VirtualBox atau VMware yang dalam bentuk Cloud Host Router, maka kita sesuaikan. Kalau VDI artinya ini kebutuhan untuk ke VirtualBox. Jadi ini kebutuhan untuk ke VirtualBox. Artinya kita menginstal Cloud Host Router dengan metode dengan file Cloud Host Router di VirtualBox. Kalau VMDK ini digunakan untuk VMware. Sementara kalau untuk kebutuhan yang lain seperti kita bisa juga pakai VHDX yang digunakan untuk virtualisasi PC yang bawaan sistem virtualisasi juga. Namun kalau kita mau mencoba di VMware, cocokkanlah software yang mau di-download, begitu juga VirtualBox. Atau kita mau bisa di cover untuk ke semua sistem virtualisasi, maka digunakan OVA. OVA ini semacam ekstensi yang semacam standarisasi untuk produk yang diekspor ke dalam bentuk virtualisasi. Nah, kita kembali ditekankan yang kita butuhkan di sini adalah raw disk image. Kemudian yang extra paket dia nanti akan menjadi x86 yang sudah kita download. Jadi itu bagian yang kita butuhkan. Nah, yang lainnya kalau mau dicoba bisa juga yang memang bisa berjalan di virtualisasi. Kalau yang bagian-bagian ini tidak bisa. Cuma kalau kita mau mencoba kalkulator link, kita bisa coba dengan mengklik halaman ini. Ini adalah semua file software dari website Mikrotik yang sudah kita download, mulai dari all package yang digunakan untuk menambah fitur dari router Mikrotik. Yang jadi Mikrotik ini ada fitur default, kemudian bisa kita tambah dengan menginstal paket-paket yang kita butuhkan. Kemudian CHR Cloud Host Route ini adalah aplikasi yang sudah terlisensi untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran. Sekarang kondisinya dalam kondisi terkompres. Kita ekstrak dulu, ekstrak. Sehingga muncul CHR 6.47 IMG file IMG. Kemudian ada Mikrotik dalam format ISO dan juga aplikasi Winbox. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk proses belajar
menginstal Mikrotik di JNS3 dan VirtualBox.